Fatihah ala Sayyidina Habibina wa Safina Muhammadillah ila bayi ummati wa turiyatihi bin mursalin wa ali kulli nasabi kulli nujim amin musyari usam di fadil kitab surah hadil kitab Al-Fatihah. Ya, yang nasta'in nasratul mustaqim. Adalah jinanam ta'ala yang bermatu alaihi wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa taqabbal rizqan halalan thayyiban rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi wa ulumikum fid dharain amin. Ila qala wa an Barra radhiyallahu anhu, lan saking Barra radhiyallahu anhu qala dawu sapa al-Barra kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku marbu'an wong kang sedengan jejeke, wong kang sedengan jejeke. Walaqad ra'aituhu, lan yakti temen ningali sapa ingsun hu ing Rasulullah fi hullatin ing dalem jubah atau penganggo, jubah atau penganggo hamro'a kang abang. Maro itu ora ningali sapa ingsun syai'an ing suwiji-wiji qattu hali babar pisan ahsana kang luweh bagus minhu saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Barra bahwasanya beliau dawuh menceritakan sifatnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW marbu'an, kata beliau. Rasulullah itu orangnya tingginya sedengan, tidak terlalu tinggi banget, tidak pendek, tapi akrab ilal tawil, dia lebih dekat pada tinggi. Gak cek tingginya, gak terlalu pendek. Walaqad ra'aitu, beliau cerita, sungguh saya pernah melihatnya beliau fi hullatin hamra, beliau pakai jubah merah. Hullah ini biasanya menurut syarah maknanya adalah thawbun lahu dhaharah wa batanah, baju yang punya dua lapis, ada bagian luar, ada bagian dalam. Jubah ada apa namanya, rompinya. Kalau biasanya siapa namanya, syekh kalau sekarang tuh baju ada rompinya. Di hullah itu baju yang dua lapis. Kemudian dia bilang mara'aitu syai'an qattu ahsan minhu. Saya tidak pernah melihat orang yang seindah atau seganteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua masih diberi kemuliaan oleh Allah untuk bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mara'aitu syai'an qat ahsan minhu, muttafaqun alaih. Wan Abi Juhaifah bin Abdullah radhiyallahu anhu, saking Abi Juhaifah Wahbin rupane Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Wahbin
Wahab atau Abi Juhaifah, ra'aitu ningali sapa ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi mimak kata ing dalam kota Mekah. Wa huwa hale utawi nabi iku bil abtahi ing dalam tanah Abtah. Abtah itu nama tempat di pintu kota Mekah. Kata lainnya Batha. Batha. Fi kubatin ing dalem jubah lahu kaduwe nabi hamro'a kang abang min adamin sangking kulit. Beliau cerita bahwasannya saya melihat Rasulullah waktu masuk di Mekah. Waktu itu beliau ada di tempat yang namanya Al-Batah, Al-Abtah. Waktu itu Rasulullah SAW memakai jubah ini bukan jubah ya. Fi kubatin kama ubira anha al-an bil khaimah. Fi kubatin ing dalam tendo. Fi kubatin ing dalam tendo lahu kadue nabi hamra kang abang min adamin saking kulit. Yang mana Rasulullah SAW ada di dalam tenda yang terbuat dari kulit warna merah. Fakharaja nuli metu sapa Bilal, Sayyidina Bilal biwaduihi kelawan gawa banyu wudu'e Nabi. Kemudian beliau lihat Sayyidina Bilal ini keluar dari tendanya Rasul dengan membawa air sisa wudu'nya Nabi. Fama minna dihin famin nadihin nuli ono setengah sangking wong kang oleh cipratan banyu wudu, oleh cipratan banyu wudu tadi, wana ilin lan merkoleh banyu wudu'e Nabi. Jadi Nabi itu wudu itu ya, kalau wudu dibawahkan air sama Bilal. Sayyidina Bilal itu adalah pembantu Rasulullah SAW yang bawa kebutuhannya Rasul. Rasul butuh wudu, Sayyidina Bilal bawakan air wudu. Jadi setiap wudu itu, ini ceritanya sudah banyak yang masyhur, banyak beberapa hadis yang menyebutkan itu. Bahkan ada seorang, salah satunya Abu Sufyan waktu masih kafir, beliau cerita bahwasannya sahabat Rasulullah SAW itu kalau lihat Rasulullah SAW, kalau Rasulullah wudu itu tunggu rebutan air sisa wudunya Rasulullah SAW, ngambil tabarruk dari itu. Nah ini diceritakan, kata beliau, saya lihat Sayyidina Bilal ini keluar membawa air sisa wudunya Rasul, kemudian famin nadi wa nail. Nadih itu maknanya menurut Imam Nawawi di Syarah Muslim itu, dia bilang nadihin itu orang yang mendapatkan basahan air dari temannya, baik dari cipratan atau basahan yang ada di tangannya. Kalau nail itu langsung dapat airnya. Jadi ketika air datang ya, ada yang dapat airnya. Ada orang yang telat nggak dapat airnya, tapi ngambil air di tangan temennya. Ini wudhu nih ya, ada air, rebutan kan? Ada yang nggak dapat, tidak pingin telat dapat barokahnya Rasulullah.
Jokok banyune koncone yang ada di tangannya. Jokok tangan. Saking pengennya apa dapat barakahnya Rasulullah SAW. Lah ini juga nyambung sampai sekarang. Bukan hanya karena Nabi dan setelahnya tidak ada tabarruk itu, ada. Dan itu dicontohkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan Sayyidina Bilal itu suatu ketika diperintahkan oleh Rasulullah, ya Bilal, ambilkan saya air bekas wuduannya para sahabat. Saya pengen ngambil barakah. Rasulullah SAW itu mengajarkan ke kita, bahasanya tidak harus mafdul ngambil barokah ke fadil. Fadil itu yang lebih utama ya. Mafdul yang bawahnya gitu. Yang keutamanya kalah. Kadang fadil itu ngambil kebarokahnya dari orang yang mafdul, artinya yang kalah fadilahnya. Contoh lagi, ini di tahiyatnya sampean, selawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli wa ala ali Ibrahim. Kenapa doanya Rasulullah, ya Allah, apa guys? Ya berikan selawat rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana panjenengan memberi selawat membagikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Loh, coba ulama semua sepakat siapa yang lebih utama, Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim? Kenapa Nabi Muhammad menyambungkan ke Nabi Ibrahim di situ? Ya supaya nuntut itu namanya apa guys, fadilahnya itu. Jadi tidak harus mafdul yang ambil barokah dari fadil, tidak. Nah dari situ juga apa guys, kita juga sunnah untuk ngambil barokah kepada orang alim atau guru yang sampai jadi panutan. Ya kayak dulu ya, kalau dulu ya air minum tuh guru mesti rebutan. Kalau saya ingin enggak. Apa maksudnya apa ya? Buang. Gitu ya. Sayyidina Rasulullah SAW waktu di Madinah tuh, waktu nginep di salah satu sahabat sebelum dibuatkan apa masjid sama dalam beliau itu gimana? Setiap habis makan, dia yang punya rumah, setiap habis makan, dia sama istrinya rebutan bekas tangannya Rasulullah SAW. Ini kasih kapan ya? Disuguhkannya Rasulullah SAW. Setiap habis makan tuh ditunggu, kapan mari ini makan. Tunggu berdua itu suami istri itu. Setelah datang cari di bekas tangannya Rasulullah SAW. Amin barokah. Ini piringnya ya gak payu apa senganyar wo kan gitu. Kadang ya itu kan kadang makan di piring. Sego itu mesti ke gua ya. Nek tahlil apa mesti ke gua. Ada anak sini, saya juga sampai heran tuh. Anak sini lah. Saya tidak menyebutkan merek. Jangan-jangan sampean. Saya makan nih tahlil, saya juga sampai heran tuh. Saya nggak habis ya. Apakah dia kelaparan atau apa nggak tahu saya. Piring dijogok ya, dimakan ya. Di saya. Saya kira iki uangnya kelaparan, apa ya apa pancen niat ikhlas bener ini nyari barokah itu. Tapi kak santri gini. Orang santri gini. Kan saya kan udahlah. Entah apa kelaparan orang ini suka lah. Jadi kalau belakang itu aneh. Jadi memang aneh ya. Apa guys? Memang sudah diajarkan oleh Allah. Apa nyambung antara satu sama satu, kekasih sama kekasih itu saya nyambung. Cuman ini buktinya di apa guys? Fatihahnya.
ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian dibadali, diterangkan oleh ayat selanjutnya. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Diterangkan. Siapa sih ngajari Fatihah itu? Allah. Ngajari apa? Sampai suruh baca. Jadi, ihdinas siratal, tunjukkan jalan yang lurus. Harusnya paling gampang ini, yaitu jalanku, ya. Harus kan gampang ini, jalanku. Enggak, Allah itu ngajarkan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang aku beri nikmat padanya. Lain ini, harusnya paling gampang gini, harusnya dulu ya. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalanmu ya Allah. Titik aja nih. Enggak, dirubah apa namanya? Dirubah teksnya, dirubah ibaratnya. Jadi ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi diajarkan oleh Allah bahasanya tetap apa ya? Menghormati yang dahulu. Menghormati yang tua, yang dahulu. Jadi sebesar-besarnya fadilah sampean jadi kiai besar, itu tetap kalah dengan guru sampean yang ngajarin ngaji sampean. Walaupun tidak masyhur. Kenapa? Karena taunya sampean, jalan sampean jadi besar seperti itu lewat dari dulu. Begitu juga sahabat Rasulullah. Sebesar-besarnya sampean fadilahnya sekarang, itu gak mungkin mengalahkan sahabat Rasulullah SAW yang jadi generasi pertama penerus tonggak dakwahnya Rasulullah SAW. Gak mereka, jasa mereka gak akan sampai ke sampean. Nah, itu diajarkan oleh Allah dalam surat Fatihah. Secara terprinsip diajarkan bahwasanya kita harus tetap nyambung dengan pendahulu kita, tetap menganggap mereka bukan inilah saya. Iki loh aku pinter iki mereka. Saya pulang cerdas saya. Alim pulang cerdas aku ngerti dewe. Enggak seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kadang orang di luar kita enggak tahu kayak gitu. Atau enggak sadar. Fa kharaja nulimutu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi hale iku ing atase Nabi hullatun utawi penganggo atau jubah hamra'u kang abang. Di waktu itu Rasulullah SAW menggunakan baju merah. Nah, ini kemarin saya sebutkan bahwasanya ada perdebatan ulama, apakah boleh pakai baju merah. Abi Hanifah menyebutkan bahwasanya baju merah itu tidak boleh, merah polos tidak boleh. Loh, ini apa? Kata beliau, ini ditafsir oleh beliau, merah yang dimaksud di hadis ini adalah jeleret-jeleret merah. Jadi putih, jeleretnya abang. Memang gaya baju yang dari Yaman salah satunya memang jeleret merah. Itu kalau sampean ingat di pelajaran Samael dulu, merahnya itu memang putih jeleret merah, ada variasi merahnya. Ka'annani kaya setuhune ingsun iku anduru ningali sapa ingsun ila bayadi saqaihi ing atase maring putine betis lurune Nabi. Kata beliau, ketika Rasulullah SAW keluar dengan baju merah yang sangat menawan itu, saya masih terbayang betisnya Rasulullah, indah betisnya Rasulullah SAW waktu wudhu. Kalau betisnya kita kan akeh muri ya. Saya yakin arek-arek pondok walaupun perempuan tuh gak berani sudah pakai rok pendek itu, yakin. Kenapa? Timur ketok. Tutup balane. Muri ketok. Fatawa doa nuli wudhu sapa Nabi. Wa adana lan adan sapa Bilal, Sayyidina Bilal. Faja'altu nuli mulai sapa ingsun attabi'u
ngenuti sapa ingsun fahu ing cangkeme Bilal, Sayyidina Bilal. Hahuna ing dalem mengkini, wahahuna lan ing dalem mengkini. Kemudian saya melihat ikuti arah box mulutnya Sayyidina Bilal. Jadi Sayyidina Bilal ini adzan kan ada kiri kanan. Nah, dia ngikuti. Kata beliau. Yaqulu ngucap sapa Sayyidina Bilal yaminan ing dalem arah tengen wasiman lan arah kiwa. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ing pengucap hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi dalam adzan itu memang banyak khilaf ya ulama, tapi di Syafi'iyah itu yang rajih adalah ketika hayya 'alas shalah madhep kanan. Hayya 'alas shalah dua-duanya ya. Kemudian hayya 'alal falah dua-duanya ke kiri. Kalau dulu itu memang untuk mengarahkan suara ya. Kan manggil kalau dulu. Gimana kalau sekarang? Yang mana arah suara sudah jelas. Masuk sih. Hayya 'alas shalah. Kan itu nih tetap arahnya ke sana. Ada sebagian teman-teman itu yang masih menjalankan itu, walaupun corongannya jelas arahnya tetap ini tabarukan mungkin ya dengan yang dilakukan Sayyidina Bilal. Ada yang gini kiri kanan hayya 'alas shalah, kemudian yang kedua hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ada yang gini. Jadi kiri kanan. Tumaru kizat nuliten tancepaken lahu krono nabi opo anazatun tongket atau teken tongket fataqaddama nuli maju sapa nabi wasalla nuli salat sapa nabi yamurru halelewatan baina yadaihi ing dalem ngarepe nabi baina yadaihi ing dalem ngarepe nabi apa alkalbu asu wal himarulan himar keledai la yumnau ora den cegah apa alkalbu wal himar. Kemudian setelah adzan itu di depan Rasulullah SAW ditancapkan tongkat untuk sebagai batas ya. Jadi sunahkan kalau kita sholat itu di depannya ada batasnya. Kalau sholat tuh masjid di boleh tiang. Tapi juga kata ulama cukup dengan sejadah sampean yang sudah ada batasnya. Kalau tidak ada itu semua, maka cukup sampean ngasih tongkat di depan untuk menunjukkan batas depan untuk salat. Kalau enggak, boleh cuma garis saja. Di garis itu atau arah sholat sampean itu ya enggak masalah kalau ada siapa yang lewat di depannya. Depan itu ya. Kalau di sini sampean sunnah untuk nyetop. Bayamurru bainal kalbu wal himar. Kemudian batasnya jangan lebih dari 3 dirok. 3 dirok itu kira-kira 1,5 meter lebih lah. Kalau lebih dari itu sunnah buat buat apa penanda. Al-anazatu utawi al-anazah bi fathin nuni kelawan fathah nuni iku nahwul akazatu tongkete pengembala atau tekene pengembala.
Wan Abi Rimsah Rifa'ah At-Taimi radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abi Rimsah Ra'aitu ningali sawa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi hale iku ing atase Rasul Saubani utawi klambi loro doroni kang ijo karone doroni kang ijo karone rawahu nyeritakan hadis sapa Abu Dawud Tirmidzi lan Tirmidzi bi isnadin kelas sanad sahihin kang sahih. Jadi bab ini kan menjelaskan tentang warna apapun boleh ya selain putih. Nah, riwayat-riwayatnya bahasanya Rasulullah pernah pakai baju hijau, merah, hitam pernah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW ikut dahola manjing sapa Rasul yauma fathi Makkah ing dalam dina kebukae kota Mekah wa alaihi iku ing atase Nabi imamatun utawi surban saudau kang ireng. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bahwa Rasulullah SAW ketika masuk kota Mekah di waktu Mekah ditundukkan itu Rasulullah waktu itu memakai surban hitam. Wa an Abi Sa'id Amr bin Huraith radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abi Sa'id ka'annani ka estune ingsun iku anduru ningali ingsun Rasulullah SAW ing Rasulullah SAW wa alaihi iku ing atase Rasul wa alaihi hale iku ing atase Rasul imamatun utawi surban saudau kang ireng qad arkha kang temen nglembrehaken sapa nabi kang temen nglembrehaken sapa nabi tarafaiha ing pucuk lorone imamah baina katifaihi ing dalem antarane pundak loro Nabi. Rasul Sayyidina Abi Sa'id bercerita bahwasannya beliau seakan-akan saya masih ingat keadaan waktu Rasulullah SAW masuk Fathul Mekah itu pakai imamah hitam yang mana buntutnya sorban itu beliau taruh di belakang, dibiarkan memanjang ke belakang punggung beliau. Rawahu Muslim. Memang ada yang sebagian ulama tahu bahwasannya surban itu ya. Surban itu sunahnya pucuk itu memang ada pucuknya lebih dari sini segini nih. Pas jangan lebih dari ada yang bilang seperti itu. Pas sunnah memang ditaruh depan gini. Ada yang sampai Rasulullah pernah melingkarkan. Jadi lingkarkan. Semua gerak gerinya Rasul dilihat semua. Sak kelambi nih, sak cara-cara, sak diem nih. Bahkan saya ingat Abdullah bin Umar dia waktu ngajari para sahabat, waktu ngajari para tabiin haji, itu beliau satu ketika itu mau buang hajat, beliau pergi ke satu tempat itu ya, padahal sudah ada tempat hajat sudah disiapkan, ini jambaning, ini ada tempat khusus. Beliau tuh pergi ke tempat semak-semak buang hajat di situ. Setelah buang hajat, beliau balik nih. Ditanya para murid-murid, saya wong wis ono WC ini kok sampean golek WC, Dik?
Semak-semak. Ya ono ulo ya apa nah? Caplok mate ya, Man. Beliau bilang, saya waktu umrah sama Rasulullah SAW, beliau buang hajatnya di situ. Sampai segitunya, diikuti. Saya buang hajatnya dulu di situ. Ini saya ngikuti Rasulullah SAW. Ini sahabat Rasulullah. Lek dewi kan gaya itu, wah cinta Rasulullah. Lek melo iya sih bab 100 ya. Kok cinta sih gaya kayak apa acara gede-gede ya. Maulid penutupan safari maulid. Wah, sing teko ratusan. Door prize. Waduh. Mari-mari remuk kabeh bisa wae. Sing siji greges, sing siji flu, sing siji wah sembarang duwe utang sembarang. Sembarang ini ha. Gaya itu. Ini gaya itu. Safari maulid petang puluh dino ha. Kewayan cinta Rasul. Safari maulid 40 hari. Tapi lek ngakan cara mangane gak milk Rasul iya ha. Gak izin mbek Rasul piye. Kayak memang kerasa saya itu. 40 safari kayak kelambi kok tambah anu sesek. Apa kelambine tambah cilik apa piye nah? Apa kelambine menyusut ngono? Wafi riwayatnya lain dalam siji riwayat lahu kade Abi Sa'id anna Rasulullah SAW iku khotobah khutbah sapa Rasul annasa ing menungso wa alaihi lan iku ing atase Rasul imamatun utawi surban saudau kang ireng. Ada ulama yang dawuh bahwasanya surban hitam itu khusus waktu itu, khusus waktu perang, khusus waktu anu. Yang lain tidak boleh. Nah, Syekh Nawawi ini di kitab ini menyebutkan riwayah membantah tuduhan itu dengan satu hadis, yaitu bahwasanya Rasulullah pernah khutbah Jumat waktu itu pakai surban hitam. Jadi beliau ini tidak perlu ngomong sebenarnya, nggak perlu karang. Jadi dia datangkan satu hadis yang menguatkan madhab dia. Setiap bab yang sampean baca di atas itu adalah madhab mu'alif kitab. Jawas. Oh berarti madhabnya dia bahwasanya di bab itu hukumnya boleh. Banyak babnya. Imam Bukhari juga sama. Di kitab-kitabnya, di kitab beliau Sahih Bukhari itu di babnya itu menunjukkan madhab beliau dalam fikih. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat dawu sapa Aisyah kufina den kafani sapa Rasulullah SAW fi thalathati athwabin ing dalam telu pira-pira lembar atau klambi lembar bidin kang putih sahuliyatin kang bangsa Sahul itu adalah nama sebuah daerah di Yaman. Sahuli. Akhirnya baju yang dari sana dikasih nisbah Sahuliyah. Jadi baju yang buatan dari Sahuli. Min kursufin, saking kapas. Baju yang terbuat dari kapas putih, baju tuh. Laisa ora ono iku fiha ing dalem salah satu aswab opo komisun kelambi kurung atau jubah wala imamatun lan imamah serban muttafaqun alaih. Bagi seorang lelaki dari hadis ini bahasanya sunnahnya adalah dikafani 3 lembar tanpa ada baju, tanpa ada imamah. Kalau itu sunnahnya ya, minimalnya adalah
pakai satu lembar tertutup dari ujung kepala sampai ujung kaki, minimalnya sudah tertutup. Yang baik yaitu 3 lembar. Boleh nggak ditambah yang lain? Boleh. Ditambah komis tadi, tambah imamah boleh. Tapi yang sunnah, bahkan Rasulullah SAW dikafani seperti itu, yaitu 3 lapis. Kalau perempuan 5. Lapisannya ada 2. Selainnya adalah kerudung, baju pas bawahan. 2 yang jadi pelapisnya. Yang sunnah putih juga, boleh warna lain. Ya, soal batik piye. Tapi sunnah putih. Kata-kata sunnah itu ya yang utama itu. Yang lain berarti masih boleh. Ya menawa sing kete bolane ya, presiden Indonesia apa namanya poconge pakai merah putih apa batik ngono. As-sahuliyah utawi lafat as-sahuliyah bi fathi sini kelawan fathah sini wa dhammiha lan dhammah sin. Bisa sahul, sahuli, bisa suhul, suhuliyah. Wa dhammul ha'i lan dhammah ha'i al muhmalataini kang ora den titiki karuni. Al muhmalataini kang ora den titiki karuni. Iku thiyabun kelambi atau lembaran tunsabu kang den nasapaken atau kang den senderaken apa thiyab ila sahulin maring daerah sahul qaryatin rupane desa bil Yamani ing dalem kota Yaman. Wal kursuf lan utawi lafat kursuf iku al kutnu kapas. Termasuk baju yang disukai Rasulullah SAW itu baju yang terbuat dari kutn, kapas. Apa katun ya kalau sini. Kalau iki apa iki? Kok ngene iki? Wah. Larang nggak ya katun? Mahal. Lho iku katun iku. Ya, ada hadis memang ahabus thiyab inda Rasulullah SAW thawbun minal kutni. Ada hadis menyebutkan maksudnya baju yang paling disukai Rasulullah baju yang dari katun karena dingin halus. Ya monggo, semua yang disukai Rasulullah dilakukan, keren nih. Kayak tadi ada lagi apa guys yang ketempatan tadi di nginepi Rasulullah waktu di Madinah. Satu ketika piringnya gak apa guys, ndak apa jadi tak luang, jadi datang piring itu tak luang. Di Rasulullah tak ada nih. Sehari di mabun di mata dengan Rasulullah. Karena tak ada katanya Rasulullah. Kenapa tak ada bahasa Madura? Kenapa enggak makan ya Rasulullah? Saya saya mencium bau bawang putih. Mencium bau bawang putih. Kata beliau, setelah itu langsung ya. Kata beliau, detik ini tidak akan ada bawang putih yang masuk rumah saya. Semua bawang putih yang di rumah itu buang semua, dikeluarkan. Karena saya gak ada bawang putih di rumah. Mulai detik itu masa anda anak gak ada bawang putih? Aku cintaku ya Rasulullah. Maksud ini, coba ayo dapure kuat bawang putih.
Memang nasi Bukhari itu tanpa bawang putih loh. Tapi bawang merah juga Rasulullah juga nggak begitu suka ya. Semua yang baunya menyengat Rasulullah nggak suka. Mungkin durian yo kalau zaman itu ada mungkin nggak mau Rasulullah. Yang menyengat. Nggak. Paling senang ya Rasulullah ya semangka. Hah? Wah, pemain pete. Mungkin kalau di zaman Rasulullah ada mungkin haram itu. Itu wah, wong lek kadung ngoyo loh. Mangane siji yo. Yang makan satu, yang kena imbas satu rumah. Iya. Oh iya sak jedinge siji. Was. Malah petaka. Jedinge satu. Was. Oh ya wis. Wong duduk ngoyone tok sing mambu. Abape. Abab apa? Bau mulut. Aromaterapi. Oh, Gusti Hasid ya. Wan halan sangke Sayyidah Aisyah qala dawuh sapa Sayyidah Aisyah kharaja metu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data godatin ing dalam siji isu-isu. Wa alaihi hale iku ing atase Rasul. Mirtun utai klambi. Murah halun kang den gambari lapae unta kang den gambari lapae unta min sakrin saking rambut as-sauda kang ireng min sakrin saking wulu ya. Rambut maksud wulu as-sauda akang ireng. Rawahu Muslim. Al-mirtu utawi mirtu bikasril mimi kelawan kasra mimi wa huwa ya al-mirtu iku kisaun kelambi. Wal murahhalu lan utawi lafat murahhalu bil ha'i kelawan ha al muhmalati kang ora den titiki. Huwa ya al murahhal alladzi kelambi iku fihi ing dalam alladzi suratu rihalil ibili. Suratu rihalil ibili utawi gambare lapae unta. Wahyalan utawi rihalul ibil iku al akwaru pira-pira lapae unta. Bahasanya diceritakan Sayyidah Aisyah bilang bahasanya suatu hari Rasulullah SAW itu keluar dalam keadaan beliau itu memakai baju yang ada gambarnya, yang terbuat dari bulu hitam. Apa itu? Nah, sekarang apa hukumnya gambar? Ulama sepakat haram. Bahasan gambar itu maksudnya ada yang 3 dimensi, ada 2 dimensi. 3 dimensi itu patung. Itu kalau buat patung kata ulama haram buat patung. Patung benda yang bernyawa. Kalau niat disembah hukumnya kafir yang melakukan. Niat disembah. Buat patungnya udah niat mau gaya arcana. Loh iya, itu bukan haram, sudah masuk ke ranah kufur karena sudah jelas menyekutukan Allah, niatnya wis jelas. Lek gambaan apa namanya patung itu katanya haram. Kemudian gimana kalau gambar 2 dimensi? Gambarnya gak usah protes sih, pokoknya tak sebut naik hukumnya sih. Kalau gambar yang bernyawa, kalau tadi ini baju Rasulullah ada gambarnya, tapi bukan yang bernyawa, itu boleh. Pemandangan kayak dulu sampean CRA, apa sih TBK, SD gambari gunung loro, ono. Nah itu inspirasinya dari mana saya juga heran. Inspirasinya dari mana juga heran.
Karena itu adalah gambar lintas generasi. Iya, lintas generasi. Mulai zaman saya bahkan sebelumnya itu gambar anak-anak itu. Enggak, apa guys? Anunya le, kok iso apa yang membuat inspirasinya kok murah-murah keluar itu gimana nggak tuh? Kok, pas tengah nih jalan biasanya. Kok iso loh? Sawah pinggirnya. Ono manuke terbang. Hah? Iya jan ngono wis. Iku standar. Gambar standar. Kemudian gambar kata ulama nih, gambar yang bernyawa utuh. Utuh itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Katanya masih ada perdebatan, tapi kebanyakan ulama bilang haram. Lek gak utuh. Sekiranya kalau seandainya dia ada di alam nyata, dia nggak hidup. Contoh manuk ndak sitok. Kan gak urip toh. Ono manuk ono ta? Iso urip ngono. Nah. Tapi kalau apa guys manuk ya sikile ilang kan kadang iso urip ngono. Nah, kalau gambar ndak utuh, sekiranya kalau nyata itu tidak hidup, maka tidak sampai ke haram. Iki repotnya dari kiai. Lek umatnya akeh pertanyaan iku berat ya. Nggak bener. Apa emang sih? Dipanah mate berarti ya. Kan kalau sungguhan itu kan mati itu. Kalau utuh walaupun gambar Allah alam harusnya masuk yang saya harap. Loh, gimana kalau gambar sama foto? Gambar foto kata ulama, bahkan di NU juga pernah membahas ya. Hukumnya beda dengan menggambar. Kalau menggambar dengan tangan itu kan dibuat. Kalau ini ngambil gambar atau bayangan atau cahaya yang ditangkap oleh kamera, ngambil. Kata ulama seperti itu. Sebagaimana kita kalau bercermin. Cermin haram gak ya? Ono wajah kita. Lek ono wajah Yahuda mungkin enggak. Mereka ulama mendekatkan masalah dengan itu ya. Kita cermin tuh. Kan kita itu. Berarti kan cahayanya memantul. Bayangannya memantul. Kamera dan video kata ulama kita itu mirip dengan itu. Artinya bukan dibuat tapi mengambil cahaya atau pantulan cahaya atau bayangan. Dan itu ngerembet ke naruh foto di rumah. Mana hukumnya? Kalau foto itu menarik sampean ingat mati atau ingat ke Allah, itu boleh, kata ulama boleh. Tapi kalau menarik ke sesuatu yang maksiat, maka tidak boleh. Sing menarik ke ibadah. Ya apa gambar ulama, hilang ya itu. Nah, itu boleh. Atau sampean buat apa di rumah sampean ya, kamar sampean pajang foto kuburan. Semua gambar yang mengingatkan pada ibadah, kematian juga mengingatkan pada. Contoh itu gak harus kiai itu, gak harus ulama sopo wali sopo. Gambar sak kamar gambar
apa pemakaman. Hah? Itu mungkin mengingatkan bagus. Kalau yang melalaikan ya jelas ya, gambar yang auratnya dibuka kan nggak boleh, dipajang, wah keren, dipajang di kamar. uh, eh, ada beberapa anu ya di Kaul Safi itu, saya ingat ini tentang masalah gambar. Gambar itu apakah sama hukumnya dengan melihat aslinya? Ya apa maksudnya? Wedok adus ya, sama delok kan auratnya ketok ya. Ambek lihat di HP wedok adus, sama ndak hukumnya? Paham ya Ben? Melihat aurat langsung, gak usah wedok, huda adus ya, kali sampean lewat kan contoh. Nah maksudnya nggak harus wedok, perempuan juga kalau lihat sampean mandi juga haram juga lihat aurat sampean. Lah, melihat aurat secara langsung dengan HP atau gambar itu hukumnya sama enggak? Di Syafi'i itu ada kaul, ada pendapat kalau nggak salah dari Imam Syafi'i sendiri itu beda hukumnya. Artinya gini, aurat itu walaupun syahwat, walaupun tidak syahwat, hukumnya haram. Paham ini? Hukumnya haram, walaupun nggak syahwat. Delok apa guys, pupune udah, akeh muring, nah. Delok, kebut, contoh itu. Tapi tetap haram, kenapa? Karena itu aurat. Aurat itu dilihat haram walaupun tidak syahwat. Kalau ini kata ulama, sebagian ya ulama di Syafi'i itu bilang bahasanya melihat itu hukumnya haram ketika syahwat. Ono tiang ya. Ono tiang. Delok tiang syahwat. Ki sampean haram delok tiang. Karena menimbulkan syahwat. Karena foto itu tidak secara hakikat auratnya secara langsung, cuma gambar atau cetakan. Allahu a'lam. Fatihah.